Online jadi lo vaksinnya online. Iya, dia unduh download. Dekatnya Gue online. download dulu vaksinnya. Iya. Di situ gue install ke badan gue. Oh nggak lo ekstrak dulu. Enggak, dia bentuknya udah exit. Oh, Udah tinggal setup aja. Klik 2 kali jalan. Kirain pakai chip nggak? Kayak Elon Musk nggak? Malam pertama sih setahu gue ya. Oh berarti ini ceng. Bukan nih gue potong nih. Berarti kalau mau nikah jadi vaksin dulu. Bukan bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi guys setelah kita rehat kemarin. Banjir. Nggak bisa rekaman, nggak bisa syuting. Apa kabar guys? Ada yang kebanjiran nggak? Gue kena. Lu kena ya? Harus kena gue. Biar ngikutin tren gitu ya orang-orang lagi Kena. tren. Biar brotherhood. Gue juga kan. Tapi di jalan. Brotherhood. Gue kena Di jalan. pompa air doang, random. Yang lain kagak. Aduh, lagi rame vaksin nih. Lu berdua udah nih vaksin nih? Belum lah ceng. Belum ya? Perasaan gue dokter bukan. Emang YouTuber duluan? Nah, oh iya, bisa ada program gitu ya. Bukan YouTuber duluan. Gue mau nanya nih, kalau misalnya ada vaksin, lo dapet jatah vaksin, lo pada mau nggak divaksin? Oh kemarin di RW udah ada data tuh. Udah ada data. Sebelum lu resmi kan ada relawan duluan tuh. Udah daftar. Oh, udah. Itu sebelum masih gratis tuh. Oh sebelum berarti yang awal-awal ada relawan Iya, vaksin itu lo gua udah daftar? udah daftar Tapi duluan gue. nggak Belum dipanggil. Oh belum dipanggil. Iya. Kalau misalnya Mau nggaknya ini? mau nggak? Mau ya, nggak ada masalah ya. Emang kenapa? Gratis kan? Gratis Hah? harusnya kalau kita dari pemerintah. Bayar ongkosnya kayak puskesmas. Iya. Bayar parkir 2.000. Karena kan gini sebenarnya Yang penting vaksinnya gratis. Iya. Kalau Iya. emang Banyak enggak, yang- kalau emang nyuntiknya bayar, ntar gua ambilnya gua minum aja gitu kan. Campurin Nah, panjos. Kayak sebatu ya. Iya udah. ya langsung masuk ya. Malah kaki. Masuknya ke lambung terus kebuang. Udah lah. Iya. Aduh. Iya, jadi kebetulan lagi rame nih vaksin-vaksin. Kemarin kan terakhir yang awal banget nakes kesehatan dan udah beberapa puluh persen, cuma memang belum Anda semua. sudah? Nah, nanti gue ceritain nih. Oh. Terus kemarin baru atlet ya, kalau nggak salah atlet, terus katanya baru mau wartawan. Iya lagi jalan tes dong lagi jalan. Terus, ya gue nggak tahu nantinya untuk masyarakat umum kapan, plus sama lansia. Lansia Iya. kayaknya bakalan lumayan terakhir. Jadi lansia katanya dulu nggak boleh. Nggak Dia dengan semua syarat-syarat yang Oh, ada. Iya soalnya ada penyakit bawaan. Nah, kebetulan kan gue biar begini-begini. Gue ini tenaga kesehatan, guys. Tenaga kesehatan, jadi kebetulan Apa? gue apa dukun. Iya. Ini dulu supir ambulan deh. Supir ambulan. Tenaga kesehatan juga. Iya. Dia berbakti untuk negara. Dia udah beranak. Jadi kebetulan gue udah kemarin dan udah yang kedua. Jadi gue itu di awal, gue di gelombang pertama nakes di vaksin, nah itu termasuk gue salah satunya. Ada buktinya nggak? Ada lah, gue bawa nih, sampai gue bawa nih kartu vaksinasi COVID. Di sini kalau lo nanti, gue nggak tahu yang umum akan sama kayak gue atau enggak. Jadi dapat kartu vaksinasi COVID, nanti akan diisi vaksin pertama sama vaksin kedua. Nah di sini ada data-data lo, dan ini nanti setelah lo divaksin yang pertama dan yang kedua, lo dapet e-sertifikat lah istilahnya. Jadi lo dapet SMS yang ngasih tahu lo bisa ngunduh e-sertifikat itu. Nanti gua tongolin deh. Sertifikat apa? Sertifikat Ini. vaksinasi SKTK. Surat keterangan Sertifikatnya maksud gua can ke vaksin itu. Oh belum. Kan belum ya. sertifikatnya ini. Ada sertifikatnya. Sebentar gua Enggak, maksud gua berbentuk apa, emang dikirim gitu bagaimana? dikirim digital ya, dikirim via SMS Online. nanti online. Jadi Oh, lo vaksinnya online. iya, dia unduh download. Dekatnya Gue online. download dulu vaksinnya. Iya. Di situ gue install ke badan gue. Oh, nggak lo ekstrak dulu.
Enggak, dia bentuknya udah exchange. Oh, Udah tinggal setup aja. Klik 2 kali jalan. Kirain pakai chip nggak? Kayak Elon Musk nggak? Jadi nanti lu kalau udah vaksin tuh dapat sertifikat kayak gini nih. Nanti gua tamalin sih. Orang lain dapat coklat, dia dapat vaksin, lo Valentinean. Nah, Elon Kagak. Ini sertifikat vaksin pertama, yang tadi sertifikat vaksin kedua. Ntar lah ditongolin Nah, di nanti gua tamalin. lah. Nanti gua tamalin. Oke. Nah, lu nggak pada penasaran apa lu gua vaksin? makanya gue mau tanya nih. Dia kali penasaran. Setelah ini apa? Apa? Lo harus gimana? Apa yang Maksimal 2 kali itu. Enggak ada kalau protapnya 2 kali. Gue kebetulan ini apa namanya Nah, tadi apa nanya? Sinovac. Kebetulan gue Sinovac itu 2 kali. Jeda 14 hari. Jadi vaksin pertama jeda 14 hari terus vaksin kedua. Kalau Pfizer itu setahu gue 28 hari jedanya. Nah gue nggak tahu kalau ada vaksin-vaksin yang lain tetap 2 kali atau 1 kali. Yang jelas gue cuma tahu 2 itu ya. Kenapa beda rentang waktunya? Gue nggak tahu kan yang produksi juga beda-beda, mungkin mereka punya kalkulasi sendiri ya untuk itu ya. Yang jelas kalau boleh milih Kita yang lokal aja. Bapak Irawan. Yoi. Support. nah gue nggak tahu, katanya juga ada vaksinnya cuma 1 kali dikasih, nggak harus 2 kali. Itu COVID apa vaksin cacar? Covid kita kan ngomong Cacar. apa tadi pertanyaan? Nah, ini kan lo udah divaksin 2 kali. 2 kali. Negatif. Ya kan? Bukan Negatif lah. Kalau vaksin mah bukan negatif, positif lah. Orang dimasukin. Ya kan hasilnya berarti kalau cek itu negatif kan? Iya. Iya, sedih ke situ. Gue sedih juga. Vaksinnya. Iya coba kopi. Taruh di mata. Nah, setelah vaksin ini, apakah menjamin lo udah bebas COVID? Terus kan lo di luar kota kan? Apakah kartu vaksin ini bisa buat jadi jaminan transportasi massal? Nah, gue jawab yang pertama dulu ya. Kalau yang pertama, nah ini gue juga mau ngelurusin nih, banyak orang-orang yang berpikir kalau sudah divaksin itu lo kebal COVID. Sebenarnya enggak. Malah sebenarnya lo dimasukin si virus yang COVID itu yang punya vaksin. Artinya ketika lo dimasukin virus yang sudah dilemahkan itu, antibodi lo kenal. Karena dia sudah lemah, artinya antibodi lo dengan gampangnya akan ngalahin itu vaksin. Dan ketika lo tiba-tiba kemasukan terinfeksi lagi, terinfeksi lagi COVID, gini, si antibodi lo itu sudah kenal dan akhirnya efek COVID yang selama ini ada gitu ya, kayak susah napas dan segala macam itu tidak akan separah kalau lo tidak divaksin. Sebenarnya itu, jadi ingat nih, ini bukan lu serta-merta kebal dengan COVID, tapi antibodi tubuh lo itu sudah kenal. Jadi ketika ada virus itu masuk lagi ke dalam tubuh lo, akan lebih mudah untuk menanganinya lah. Kayak dulu kan kita kayak campak atau kayak flu biasa aja dulu kan membunuh tuh. Zaman dulu ya. Ya itu membunuh banyak banget manusia. Dan setelah ditemukan vaksin akhirnya jadi penyakit biasa aja. Jadi kalau menurut gua nantinya mungkin 2-3 tahun ke depan ketika ada orang sakit akan dengan mudahnya bilang lu kemana gitu. Gua habis corona gitu. Ya udah gitu. As simple as that gitu. Iya, akan seperti itu aja. Jadi kalau menurut gua yang namanya virus itu bukan nggak bisa mati ya, susah lah. Nggak bisa. Iya, nggak bisa mati ya. Emang nggak bisa mati. Artinya tetap ada di virus ya, beda sama bakteri kan. Ya. Ada di dalam tubuh lo, tapi dia dalam kondisi tidur. Ketika ada lagi yang masuk, dia bangun lagi untuk bikin efek di tubuh lo. Cuma ketika lo sudah divaksinasi, tubuh lo bakal menghandle itu virus jauh lebih bagus daripada lo tidak divaksin. Ini sudah terbiasa lah ya. Nah kalau yang pertanyaan kedua, sakti apa enggak? Karena gue di luar kota ya, gue sempet nanya nih sama orang kereta api. Siapa yang tanya? Ini kagak petugas di sana lah, karena gue kan untuk itu orang stasiun tuh, bukan orang kereta api. Oh iya, nanti kita gue bawa ini nih sama sertifikat vaksin gue yang online. Gue bilang apakah gue harus tetap
swab antigen atau kan sekarang ada genose di stasiun itu apa atau gua harus tetap genose dan swab antigen atau gua dengan ini aja cukup sertifikat online gitu. Nah, kalau jawabannya mereka sebenarnya dibilang ambigu, ya mungkin ambigu ya, tapi artinya gini, sertifikat vaksinasi itu belum bisa dipakai sebagai syarat perjalanan. Karena aturannya belum ada. Jawabannya itu aturannya belum ada. Jadi tetap kalau misalnya lu sudah divaksin dan lu mau melakukan perjalanan, ini belum bisa dijadikan surat sakti lah istilahnya. Jadi karena aturannya belum ada. Dan tapi gue nggak tahu ya, entah beberapa bulan lagi setelah yang mau gue pertanyakan juga. Ini kan berarti lo kan dimasukin. Ya. Dimasukin. Serah lo mau pikiran disuntikan gitu. Orang-orang begitu akhirnya kan. Enggak lu kan. Jarak berapa hari? Jarak berapa hari lo akan dianggap kan gini, kalau momennya lo mau naik kereta lo bilang kalau emang ini bisa nih, padahal lo baru aja terinfeksi dalam tanda kutip. Berarti kan ada kemungkinan lo bisa menginfeksi. Nah, dari jarak berapa lama dari lo divaksin sampai lo udah jelas sehat, maksud gua ketika gua antigen gua negatif karena gua sempat begitu. Dari vaksin kan itu ada yang 14 hari nih, ada yang 28 hari, itu kan jarak antara vaksin satu vaksin yang lain. Maksud gua ada nggak sih jarak batasan setelah lo dimasukin itu udah mati atau bukan mati sih tadi gue bilang udah bisa diatasi lo udah itu. Nah itu kalau pertanyaan atau beda-beda per orang, nah itu jawabannya. Masing-masing orang punya daya tahan tubuh sendiri, masing-masing orang punya penyakit bawaan sendiri, masing-masing orang punya how to respond. Yang gue dengar soalnya ada yang divaksin bukan malah ya, maksud gue dia bukan kuat, tapi ya jadi ada side effect-nya. Nah ini menarik nih. Yang gue dengar ya, gue ini menarik. Gue ini bukan menarik, Ceng, kasihan Ceng. Pengalaman gue pribadi aja ya. Pengalaman gue pribadi. Vaksinasi pertama, malamnya gue meriang. Karena jauh dari istri ya. Salah satunya. Vaksinasi kedua gue normal banget. Nah, cuman yang mau gue tegasin gini, ini juga buat saran lah ya buat teman-teman yang nantinya mungkin sudah terdaftar dan akhirnya mau vaksin. Saran gue pribadi, pastiin badan lu sehat ketika mau vaksin. Jadi nanti sebelum divaksin itu lo akan dilakukan screening dulu. Artinya gini, sebisa mungkin jawab dengan jujur pada saat di screening. Karena nanti lo ditanya apakah lo punya penyakit bawaan, riwayat gula kah, atau misalnya darah tinggi dan segala macam, jantung. Itu harus lo ceritain. Karena gini, segitunya dan lo harus jujur karena itu nanti balik lagi ke tubuh lo sendiri. Kayak cara uyaku ya. Iya, itu balik lagi ke tubuh lo sendiri. Jadi saya ingat beberapa teman gue yang pada saat itu memang punya riwayat darah tinggi dan riwayat gula. Kayak gula itu harus kita cek lab dulu dan pastiin pada saat mau divaksin harus normal. Dalam keadaan normal walaupun dia punya riwayat penyakit gula. Sama kayak darah tinggi, walaupun lo punya riwayat darah tinggi, hipertensi itu. Tapi pada saat vaksin itu lo harus pastiin bahwa tekanan darah lo ada di batas normal. Oh berarti, sorry kepotong nih, sorry ya. Kan ada beberapa jenis penyakit atau pasien penderita yang nggak boleh divaksin tuh. Salah satunya gula kan? Iya. Gitu kan. Berarti kalau misalkan gulanya normal bisa divaksin? Bisa, kalau pada saat itu normal. Tapi kalau memang misalnya untuk menurunkan itu lo butuh harus pengobatan dulu. Banget ya. Kayak misalnya lo harus minum obat dulu. Asal jangan sampai pada saat ke vaksin itu lo dalam keadaan gula lo tinggi, karena darah lo tinggi, gitu. Atau ureum kreatin lo tinggi atau apalah. Lo kalau punya masalah-masalah di tubuh itu alergi termasuk. Alergi apa? Ya beberapa obat. Alergi lo apa? Ya maksud gua masa semua alergi? Ulet bulu. Makanya gini, pada saat screening itu akan ditanya nanti yang akan alergi obat juga nggak semua obat. Gini makanya nanti ada tanya alergi obatnya apa. Iya si dokter ini bakalan dia yang akan memutuskan untuk oke lu boleh vaksin atau lu nggak boleh divaksin dulu. Yang penting kita cerita lah ya. Nah, yang penting adalah jujur. Karena kalau nggak jujur, gue pas vaksin pertama, kenapa gue meriang, itu sebenarnya gue lagi radang tenggorokan. Iya. Ya, karena gue gini, pada saat gue radang tenggorokan, gue sehari sebelum vaksin itu PCR.
Gue sehari sebelum vaksin itu PCR dalam keadaan gue udah radang tenggorokan. Gue bilang sama dokternya, dok, saya lagi radang tenggorokan kayaknya mau flu. Oh udah nggak apa-apa, di PCR aja biar tahu gue corona atau enggak gitu kan. Oh ya udah, bener juga gue pikir kan. Akhirnya gue PCR dan ternyata negatif karena gue di rumah sakit, jadi nggak kayak orang-orang yang nunggu berapa hari keluar hasil. Gue langsung malam itu keluar. Curang lah ya. Orang dalam. Malam itu keluar negatif, gue dikasih pengumuman bahwa yang hari ini PCR dan negatif, besoknya vaksin. Nah itu gue konsultasi lagi sama dokter, ada di rumah sakit tempat gue konsultasi lagi, dok, gue makin gak enak nih badan gue bilang. Artinya kan lu biasa kalau flu itu radang tenggorokan dulu, batuk-batuk dikit dulu gitu kan, nggak langsung flu gitu kan. Gue tanya begitu, terus dia bilang, udah, yang penting lu jujur ketika ditanya pada saat di screening. Nanti biar mereka yang menentukan. Nah pada saat itu gue nggak tahu tuh, gue bilang waktu dia tanya seminggu ini ada gejala flu atau enggak, gue bilang ada. Malah hari ini gue masih radang tenggorokan. Cuman begitu dia tanya kapan terakhir PCR, gue bilang kemarin baru terakhir PCR dan gue negatif. Nah tiba-tiba gue dibolehkan. Nah gue juga nggak tahu ya pertimbangannya dia apa ya. Karena mungkin melihat setelah di screening gue di tensi, gue di apa dan segala macam. Dia bilang dia nggak cerita lagi radang ya. Enggak, makanya gue cerita sekarang. Lah iya. Nah, karena tapi pada saat itu kondisi gue prima banget. Cuman baru radang tenggorokan doang. Nah, iya. Nah, gue divaksin lah. Malamnya gue meriang. Cuman meriangnya gini, dalam artian meriang wajar lah ya. Karena dingin gitu. Iya. Anak kecil pun kalau lagi habis divaksin atau diimunisasi biasanya akan merasa itu. Gue merasa itu adalah reaksi tubuh gue yang wajar karena tubuh gue melawan kan. Tubuh gue melawan. Nah, gue nggak tahu apakah karena radang tenggorokan gue atau karena memang tubuh gue lagi melawan vaksin. Atau memang daya tahan tubuh gue emang lagi. Lo lagi ngelawan banyak lah, dua lah minimal. Makanya gue meriang. Tapi besokannya gue udah nggak apa-apa. Jadi artinya itu bukan sesuatu yang serius, karena gue takutnya kalau itu berlanjut, gue harus apa nih, gue harus dirawat atau apa gitu. Dan ternyata nggak. Kalau itu imunisasi vaksin kayak gitu. Tapi yang cerita dan di-upload di beberapa media sosial parah gitu, maksudku bukan parah. Ya, beberapa orang jadi mungkin tadi itu dia nggak jujur kali. Iya, itu dia nggak jujur atau dia merasa gue lagi sehat-sehat aja kok. Itu mungkin padahal nggak tahu. Jujur, nggak tahu deh. Mungkin nggak jujur. Makanya di screening kan. Iya, makanya pada saat screening kan diperiksa ya minimal tensi. Screening gini, pasti kondisi dia sekarang. Nah, tapi kan kalau dia punya penyakit apa, mungkin dia nggak tahu. Bisa jadi dia nggak tahu. Atau gini, nggak semua orang tahu alergi obatnya dia. Ya itu. Nggak semua orang tahu alergi obatnya dia. Karena aku jarang, hampir nggak pernah gue minum obat. Itu sakit gigi. Obat cacing pernah? Iya serius, gue sakit gigi gue minum. Gitu. Obat nyamuk enggak? Obat cacing? Digerus ya? Kalau komik kalau nggak sebok enggak gue. Iya serius. Jadi gitu Ceng. Anda alumni Pasar Seng ya? Gue jualan obat gitu. Lanjut. Iya, jadi kayak gitu. Makanya penting banget lo jujur dengan kondisi tubuh lo. Karena seingat gue sih ada beberapa temen gue ada pengaruhnya yang paling banyak adalah badannya lemes. Paling banyak itu badan lemes. Artinya sebenarnya bukan lemes dalam artian mungkin badan lo berasa capek di dalam gitu ya, jadi bawaannya pengen tidur aja, tapi itu terjadi hanya pas malamnya doang karena besok paginya mereka masuk kerja seperti biasa. Dan kita kan cerita kan habis divaksin apa nih, gue meriang gitu tuh, gue lemes banget gitu. Ada malah temen gue yang diare malam itu doang ya, malam itu buang-buang air tapi besoknya normal. Dan rata-rata teman-teman gue hanya gitu di malam pada saat divaksin. Besoknya mereka sudah baik-baik saja. Nah, vaksinasi kedua, gue malah beneran normal. Gue senormal-normalnya. Bukan yang gue tanyain tadi, mungkin nggak ada kejadian yang kalau lu pernah nggak lihat di medsos kayak gitu? Emang mungkin nggak sih kayak gitu? Mungkin. Bisa jadi sih kalau kan di pengalaman lu cuma semalam nih, di pengalaman teman-teman lu kan. Karena mungkin kalian nakes dan tahu lah ya apa yang harus. Nah, maksud gue kan yang gue tanyakan emang mungkin berarti ya. Mungkin. Jadi makanya
ini saran bukan aja, salah Bang. vaksinnya lah ya, cuman Bukan salah vaksin. ibaratnya karena badannya. kita harus lebih Memang lu harus lebih siap ketika mau lebih divaksin. jujur, lebih kasih tahu Iya, pokoknya tahu kondisi kita kan. gini kan, minimal kita tahu kita punya badan tuh gimana kondisinya. Entah ada penyakit apa, jujur. Kalau perlu kan kita MCU dulu tuh. Kalau perlu. Kalau perlu mending check up dulu kan, berarti kan. Nah, terus kalau misalnya ada efeknya nggak usah panik, Nggak usah panik. ya kan? Ya, paling meriang, demam, panas, diare. Kalau masih malam pertama sih setahu gue ya. Oh berarti ini cek. Bukan nih gue potong nih. Berarti kalau mau nikah jadi vaksin dulu. Bukan. Bahaya. Gua anjir, gua jarang ngomong vaksin, lo ngomong MCU, gua kira anjir MCU ya. Marvel. Iya. Biasa ngomongnya anjir. Marvel MCU-nya beda. Jadi kasih aku baru ngeh gitu. Nah, kebiasaan ngomong Gimana gue ngomong MCK tuh, coba ngomong MCK. Kami kok kayak obat batuk. Dan berarti kalau ada yang mau nikah jangan vaksin dulu lah ya. boleh. Besoknya mau akad jangan vaksin dulu mas. Malam pertamanya kan ribet. Itu meriah. Tapi nggak semua yang gue bilang, balik lagi ke kondisi badan. Gitu suaminya udah lagi ceweknya diare gimana? Jadi jadi. Teori vaksin itu seperti itu. Ya, Ya kayak bocah aja kan berarti kayak. Bukan, kalau kita udah Habis diimunisasi. Ya, panas. masukin sesuatu ya. dan itu normal karena lu dimasukin benda asing ke dalam tubuh. Pasti tubuh lu bereaksi. Berarti nggak usah takut lah ya. Nggak usah takut. Nggak takut. Nggak usah takut untuk vaksin. Dan kalau Gua memang takutnya takut disuntik, bukan takut tebel gua disuntik. Oh, Diapain tuh? testimoni ya. Pasti diapain? Disuntik, disuntik. Iya, tapi, tapi disuntik ya. tapi gini, jarumnya kecil banget, sangat gua. Diikat nggak? Tiket di leher. Anjing. Kalau nyetik sendiri. Nanya, kan takutnya lari, kan takut nih mau disuntik lari diikat dulu. Dikit dulu. Enggak lu suntikan sebelah mana? Ini kan lagi ngecek sini. Oh. Tahu sebelah mana gua mau Kalau di sini. Oh, lari ngambil ini. Takutnya dia lari. Disuntiknya di sini. Disuntiknya di sini. Dan Oke. saya ingat gua jarumnya kecil banget jadi sakitnya kayak digigit semut aja sih. Iya. Cuma semua juga banyak. Semua semutnya banyak. Kagak semua dokter juga ngomong begitu, kayak digigit Oh, semua. kalau semut rang-rang lumayan. Cuma gini, lo kalau pernah disuntik kan biasanya suntik terus pas dia dimasukin ada perasaan gitu ya. Gitu. Gue nggak ngerasain itu sih. Jadi sakit kerasa itu pada saat ditusuk pertama. Abis itu ya malah gue pas udah selesai itu, oh udah dok. Ya. Serius? Sombong banget. Serius kan? Kalau tadi ini pintarnya pingsan dulu. Udah dok, udah tadi pingsan nih. Pasti udah tidur di sini. Oh lapar tiba-tiba lapar ya. Tiba-tiba lapar. Langsung di sama Indomie. Saya ingat gue itu. Jarumnya kecil. Apa bebas. Bukan jarum ini ya, jarum ini khusus buat tapi donor ya. Bukan. Donor dia, bukan donor dulu. Oh iya. Donor kan buat pembuluh darah. Nah, habis itu langsung dadang ngilang Indomie kan. Iya benar. Telur. Bubur kacang hijau. Jarumnya bukan yang super kan. Bukan jarum hijau. Jadi saya ingat gue sih nggak. Jalan film donat tuh, jalan film donat tuh. Enggak, dia pasti Paling gini, super. paling gini. Efek pertama kali yang lo bakal rasain tuh ini kayak tangan pegal. Pegal. Kesemutan lah ya. Ya kayak lu dulu kecil kan suka SD itu kan jejer imunisasi gitu. Itu Udah enggak ya, berarti udah posisi udah enggak. Harusnya Masih terdaftar harusnya. udah terdaftar gua. Oh, udah terdaftar. belum sempat. Belum. Apaan apa? Ya kan dia Sindo nakes juga sebenarnya. Dulunya nakes. Cuma udah lewat. Was nakes kan. Oh, was. Cuma udah enggak sempat pas gue udah enggak. Dia udah terdaftar cuman belum. Belum jalan. Tapi lu udah pernah swab belum, Duk? Malas. Di swab dulu lo, kan sekeliling lu nakes semua lu. Kita was-was di sini nih sebenarnya. Jalan. Oke, kalau negatif kan syukur. Berarti gini aja, buat teman-teman yang di rumah, jangan takut divaksin ya. Iya. Kalau memang udah tiba saatnya kita divaksin, jangan takut. Terus perbanyak informasi, baca. Iya. Karena kira-kira ada beberapa jenis penyakit yang memang nggak boleh divaksin. Ya. Tadi Dan lu kalau bilang kan? misalnya gini, video kita mungkin bisa jadi kalau ada teman-teman lo yang takut divaksin atau apa bisa nonton video kita, lo bisa sebar ke orang-orang terdekat lo mungkin Ya. bokap nyokap lo takut vaksin karena kan stigma vaksin ini macem-macem kan. Serem. Ada yang bilang
ada yang ngeributin halal haram, ada yang ngeributin apa, ada yang ngeributin apa. Kalau menurut gue ini semua balik lagi ke tujuannya baik. Side effect-nya sih. Itu maksudnya selain bukan masalah haram ya. Gue pernah baca masalah. Tahu orang gue juga nggak. Gue karena ini tujuannya lebih baik. kepada ngelihat. Memang kalau tujuan memang kita ngelihat. Cuman gue ngelihat kan yang postingan efek sampingnya itu loh, ting itu. Tapi katanya pernah ada efek sampingnya bisa gedein titut. Oh iya katanya itu tuh ngaco. Oh, perbuatan baik, attitude. Suntiknya di TV kali pasti di situ. Kelamin. Gue begitu. Ya titut dong, gue ngomongnya gamblang banget, gue pakai titut gitu. Begitu gue dapetnya Sinovac ini, gue yes gitu, yes Sinovac. Ada pengaruh kan? Ada pengaruh nggak? Goblok. Minta dua ya, saya dua dok gitu ya, lu dua. Tidak ada pembesaran apa-apa. Gue udah yes katanya Pembesaran antibody. Nunggu bulu gitu nggak? Nunggu bulu gitu nggak? Gue nggak merasakan ke arah situnya sih. Nice info. Tiba-tiba lo punya kekuatan apa gitu, senang orang-orang, tembus tembok, jadi titan, temennya Eren. Ya udah guys, gitu aja. Ya. Yang penting intinya lu jangan malas baca, soalnya sekarang informasi udah luas banget. Baca share WA grup itu yang kadang-kadang ya dikurang-kurangin lah, lo baca informasi yang jelas sumbernya dari mana. Nah, sumbernya source-nya itu jelas. Terus jangan takut, jangan malas baca, cari informasi yang banyak mungkin biar lo tetap awareness lah, biar vaksin ini semua vaksin lah kalau bisa biar aman kita. Kalau emang nggak mau ya udah, tapi jangan terus jelek-jelekan dan melarang orang lain untuk nggak vaksin. Mau aja, kalau gue mau gitu. Karena itu gratis kan? baik, ujung-ujungnya itu. Kalau emang nggak mau ya udah, tapi jangan jelek-jelek ya. Itu mah. Dan jangan larang orang untuk nggak vaksin juga. Hah? Iya. Kalau nggak vaksin jangan larang-larang. Ya mudah-mudahan video kita bisa jadi referensi, mudah-mudahan video kita bisa jadi salah satu bahan pembelajaran lo semua. Lo bisa share ke teman-teman lo, kalau lo suka sama video ini lo bisa subscribe, lo komen, lo mau nanya apa bisa nanti dibantu dijawab kalau misalnya ada pertanyaan tentang vaksin atau tentang apapun. Lo bisa tanya di kolom komentar, lo bisa DM ke Instagram kita atau apapun. Orangnya undang dokter. Oh iya bisa tuh ya? Iya, nanti aja kali ya. Kalau rame. Kalau kita ini aja dulu ngundang nakes yang udah pensiun. Dokter Boy. Kenapa Anda berdiri nakes? Apa ada trauma tertentu kan kita nggak tahu kan? Dia berhenti dari nakes karena faktor politis. Gue nggak ikut-ikutan. No komen du. Ya udah, gitu aja video dari kita. Semoga berhenti gue masuk. Berhenti gue masuk. Oh iya. Terus sekarang di Jangan aja berhenti ya. Udah jual vaksin belum? Udah jual vaksin? Udah. Wacananya katanya KW12. Apa wacananya udah mulai di bentuk mau ditetapin harga tertinggi untuk vaksinasi. Oh, kayak kemarin. Mandiri. Cuman belum tahu. Itu bentuknya suntik juga. Oh iyalah. Iyalah ini. Kecuali tablet seduh. Selain tablet isep. Ngomong seduh. Sebenarnya harganya yang lebih. Kirain tablet isep gitu kan. Biar nggak terlalu ini ada perang harga nantinya. Makanya akan beli sendiri susah ya. Bisa kalau biasa kali dulu. Diket dulu. Pakai itu lah. Pakai itu sendok lah. Aja. Hirup. Oke guys, segitu aja untuk hari ini. Semoga berguna. Di-share ke teman-teman lo. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Gua Ceng signing off. Denny. Tadi nggak kenalan. Kagak tadi. Apa-apa lah, udah kenal juga. Sampai jumpa lagi di video-video yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.